Polres Bantul salurkan bantuan air bersih dan buis beton di Serandakan. Job fair di Solo, Wali Kota ingatkan wajib pekerjakan disabilitas. Jamasan pusaka tumpah Kiai turun sih. Salam kabar Jogja. Halo, selamat pagi saudara, apa kabarnya Anda? Hari ini kabar Jogja kembali menyapa Anda bersama saya Yohana Gastia. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo dan juga sekitarnya. Inilah kabar Jogja selengkapnya. Saudara, Polres Bantul menyalurkan bantuan air bersih dan juga buis beton kepada warga di wilayah Kapanewon Serandakan, Bantul yang mengalami kekeringan parah dalam 2 bulan terakhir. Ya, kekeringan tersebut diduga terjadi akibat ambrolnya dam Serandakan yang menyebabkan berkurangnya debit mata air di sekitarnya. Kapolres Bantul AKBP Novita Ekasari menyampaikan sekitar 300 kepala keluarga atau kakak dari 5 padukuhan terdampak yaitu di Serandakan, Nengahan, Bendo, Gerso dan juga Lopati di Kelurahan Trimurti mengalami kesulitan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian, Polres Bantul bersama dengan Polsek Serandakan mendistribusikan 6 tangki air bersih dengan total kapasitas 30.000 liter serta 60 buis beton. Buis beton tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memperdalam sumur agar kembali menghasilkan air. Sumur yaitu berupa bus beton sumur, kemudian untuk 6 tangki air bersih. Nanti berkelanjutan untuk kita membantu warga masyarakat di wilayah Bantul yang mengalami kekeringan. Harapan saya yaitu dalam musim kemarau ini Polri dan TNI juga bisa membantu musibah yang dialami oleh masyarakat, juga nanti bisa gabungan dengan Pemda setempat untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah Bantul. Selama proses pendalaman sumur berlangsung, Polres Bantul berkomitmen untuk terus melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak hingga kondisi membaik. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, jadi salah satu bahwa Polri itu tidak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga menjalankan fungsi sosial ke masyarakat. Jadi Bapak Polres berinisiatif untuk memberikan bantuan. Sebenarnya untuk proses ini kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka panjangnya tentu saya kira pembangunan dari dam itu supaya terjadi genangan air lagi sehingga masyarakat itu mata airnya bisa ada lagi. Deli, RBTV. Masih informasi dari Kabupaten Bantul, Saudara. Bantul Creative Expo 2025 resmi dibuka oleh Bupati Bantul Abdul Halim Musli di Pasar Seni Gabusan Jalan Jogja, Parangtritis Sewon, Bantul. Ya, pembukaan ditandai dengan pengundian pita, pelepasan balon, merpati, dan juga bunga yang disaksikan jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul. Bantul Creative Expo. Bismillahirrahmanirrahim. Digelar selama 11 hari mulai tanggal 25 Juli hingga 1 Agustus 2025. Bantul Creative Expo menjadi ajang tahunan yang ditunggu oleh masyarakat. Tahun ini kegiatan mengusung semangat penguatan UMKM agar mampu bersaing di pasar regional, nasional hingga global. Dan ini acara yang cuma sebentar ini dapat menyegarkan kembali produk UMKM kita, produk kreatif kita untuk terutama pasar domestik, ya, pasar lokal maupun regional kita. Sehingga ini juga menjadi salah satu tolok ukur seberapa besar perkembangan produk kreatif Bantul yang dilakukan oleh UMKM kita. Berdasarkan data tahun sebelumnya, Bantul Creative Expo mencatat sekitar 150.000 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Tahun ini nilai transaksi ditargetkan tembus 7 hingga 8 miliar. Dengan capaian tersebut, Bantul Creative Expo turut mendorong roda perekonomian lokal, khususnya dari sektor industri kreatif dan juga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Bantul. Acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi ini, bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-194 Kabupaten Bantul. Deli, RBTV.
Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Kulon Progo. Saudara Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk memperbanyak gelaran bursa kerja atau job fair di setiap tahunnya. Langkah tersebut diambil untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pengangguran terbuka itu kalau Kulon Progo tahun 2024 yang lalu, tahun yang lalu itu oleh BPS ya 2,01%. Kalau TPT-nya memang rendah, namun kemiskinannya masih tinggi, masih 15,62%. Nah, itulah yang kita kejar untuk diatasi dengan mengadakan job fair. Realnya berapa Pak angkanya Pak? Tahun lalu berapa terus saat ini berapa untuk angka pengangguran? Angka pengangguran itu kalau 2,01 itu ya 5.000-an. Kalau saat ini naik atau turun? Ya, ini kita belum keluar ya dari BPS, belum keluar angkanya. Namun kalau dari pendataan kami by name by address di seluruh kelurahan di Kulon Progo ini kurang dari 5.000. Menurun Mbak. Ya. Dari Kabupaten Kulon Progo kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah. Saudara Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyesalkan masih ada jumlah perusahaan di Kota Solo, Jawa Tengah yang tidak menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Dirinya pun mengingatkan kembali saat job fair yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Dan untuk terkait dengan pada posisi ini, Respati kembali menekankan aturan terkait dengan perusahaan atau badan usaha milik daerah yang mengakomodasi tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Dirinya pun mengingatkan kembali saat gelaran Solo Career Expo di Pendopo Gede, Balai Kota Surakarta beberapa waktu yang lalu. Respati mengatakan regulasi tentang kewajiban tersebut tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%. Perda di Kota Surakarta nomor 1 2023 Perda Ketenagakerjaan, yaitu perusahaan yang menerima karyawan pasal 100 itu diwajibkan untuk menerima satu untuk rekan-rekan disabilitas. Kalau misalnya Ya, masih ada kadang beberapa yang sulit menerima. Kami juga sudah menyiapkan pelatihan untuk rekan-rekan disabilitas. Perusahaan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 43 tersebut akan diberikan teguran lisan dan juga tertulis. Respati juga menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan. Rizky Budi Pratama, RBTV. Sudah masih banyak informasi yang akan kami berikan kepada Anda. Tetap di Kabar Jogja, RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Semua ada di sini. Saksikan dialog eksklusif tentang koleksi arsip langka. Cerita sejarah menarik yang menghidupkan masa lalu. Jangan lewatkan program Arsip Menyapa. Setiap hari Senin pukul 10 pagi hanya di RBTV. Wonten
pagi hanya di RPTV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja bersama saya Iwan Agastia. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan peran Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya pada persoalan perputaran uang saja, namun juga memberikan nilai-nilai atau value koperasi tersebut sendiri kepada masyarakat. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjamin barang-barang yang dijual di koperasi dipastikan kualitas dan juga isinya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan juga yang tertulis di label. Termasuk beras yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih bukan beras oplosan. Bahkan kedepannya Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tempat penyaluran berbagai bantuan pemerintah, termasuk untuk keluarga harapan akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes atau koperasi kelurahan itu menjadi salah satu nanti infrastruktur pemerintah untuk pasar murah, untuk bagi sembako, untuk operasi pasar, ya, untuk pembagian program-program sosial lainnya pemerintah belanja di Kopdes. Nanti saudara, makanya kita akan cepat kerjakan, termasuk makan bergizi nanti belanjanya di Kopdes. Ini sudah lengkap. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung langkah tersebut. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan manfaat kepada masyarakat jika masyarakatnya kemudian mendapatkan keuntungan dari kehadiran koperasi tersebut. Salah satunya keberadaan koperasi ini menjadi penyuplai berbagai kebutuhan untuk penyelenggaraan MPG. Koperasi Merah Putih itu sudah ada bagian tidak bisa bersaing, tapi bagaimana saling melengkapi. Itu aja, sehingga lapangan kerja ini dan meningkatkan pendapatan dan pilihan pekerjaan tidak hanya Widi, RBTV. Saudara, Koperasi Desa Merah Putih Sri Kayangan di Sentolo Kabupaten Kulon Progo terus mematangkan persiapan untuk menjalankan program. Ya, koperasi yang berfokus pada sektor pertanian ini mengunggulkan bawang merah sebagai produk utama guna mendukung perekonomian anggotanya yang mayoritas adalah petani. Ketua Koperasi Merah Putih Sri Kayangan Agus Wibowo mengatakan koperasi ini bertujuan memberikan manfaat nyata bagi petani bawang merah di wilayahnya. Saat ini koperasi telah menyusun AD, ART, serta peraturan internal yang lainnya. Dalam waktu dekat koperasi akan melengkapi persyaratan legal seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor rekening bank dan juga nomor induk berusaha atau NIB. Sembari menunggu regulasi penugasan 7 gerai yang akan dikelola, koperasi juga mulai merintis produk mandiri seperti pupuk dan juga madu lokal sesuai dengan potensi khas Sri Kayangan. Dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang, masing-masing menyetor simpanan pokok sebesar Rp50.000 dan juga iuran wajib sebesar Rp10.000 per bulannya. Koperasi ini berpeluang mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Hal tersebut merujuk pada regulasi Kementerian Keuangan terkait dengan pendanaan koperasi berbasis simpanan anggota. Kebetulan di Sri Kayangan ini kawasan pusat bawang merah, jadi memang kami akan tentunya harus memberi manfaat kepada anggota ya. Berarti anggotanya kan petani bawang merah, nanti ke pupuk, kemudian ke mungkin penanganan pasca panen, dan usaha-usaha pendukung yang lainnya. Seperti koperasi kami, anggotanya 40 orang, simpanan pokoknya Rp50.000, simpanan wajibnya Rp10.000 per bulan. Nah ini kelihatannya ada kemungkinan koperasi bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan lewat peraturan Menteri Keuangan yang sudah keluar ini. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa dan juga memperkuat potensi petani di sektor pertanian lokal. Bagas, RBTV. Kita beralih ke informasi yang lainnya, saudara. Pertemuan pimpinan lembaga veteran ASEAN di Yogyakarta menyepakati mendirikan platform e-commerce. Pembentukan e-commerce tersebut, saudara, pada awalnya digagas oleh Singapura dan juga Vietnam. Keberadaan e-commerce ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para veteran. Para
veteran dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah suatu negara. Namun, selama ini harus diakui jika negara belum mampu secara maksimal memberikan kesejahteraan kepada para veteran. Karena itu, dalam pertemuan ke-6 Komite Kerja VECONAC Veteran Confederation of Asian Countries digelar pula Business Forum yang dipimpin Komjen Ito Sumardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk e-commerce VECONAC yang nantinya akan memiliki kantor di Singapura. Sehingga kita bukan hanya sebatas di lingkungan ASEAN, tapi justru kita akan dikembangkan ke arah Middle East, ya, Timur Tengah. Nah, kemudian nanti hasilnya itu akan disisihkan. Yang sebagian katakanlah 10%. 10% itu ada yang disisihkan, 1% untuk VECONAC, khas VECONAC, kemudian 3% untuk Singapura, 6% buat LVRI. Diharapkan para pebisnis di berbagai negara akan bergabung untuk memasarkan produknya melalui e-commerce yang didirikan oleh VECONAC. Widi, RBTV. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi yang lainnya. Tetap di Kabar Jogja, RBTV. Obrolan pagi. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di obrolan pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di obrolan pagi. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ditemani host yang fasih akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Obrolan pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya di RBTV. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja bersama saya Iwan Agastia. Saudara, pemerintah Kabupaten Sleman kembali melaksanakan tradisi jamasan atau ritual pembersihan pusaka Tumbak Kiai Turunsih pada Jumat 25 Juli 2025. Ya, tradisi ini digelar rutin di setiap tahun pada bulan Suro mengikuti paugeran atau aturan adat Keraton Yogyakarta. Hadiningrat. Rangkaian jamasan atau ritual pembersihan pusaka Tumbak Kiai Turunsih diawali dengan pengambilan pusaka dari tempat penyimpanan, diiringi dengan songsong atau payung kebesaran, kemudian dibawa ke lokasi jamasan, yakni di Pendopo Para Samya Kabupaten Sleman. Setelah sampai di Pendopo, pusaka Tumbak Kiai Turunsih diserahkan oleh perwakilan Bupati Sleman kepada abdi dalam keraton yang akan melakukan jamasan. Prosesi dilengkapi dengan doa dan juga ubur rampe khusus sesuai dengan tradisi Jawa agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Pusaka kemudian dibersihkan dengan air kembang setaman, air jeruk nipis, air kelapa hingga minyak mesin jahit untuk menghilangkan kerak dan juga minyak. Setelah itu pusaka juga diberi warangan dan juga minyak cendana sebelum kembali disimpan di tempat semula. Tradisi ini tidak hanya menjaga fisik pusaka, tetapi juga sebagai simbol pemersatu masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai filosofis pusaka diharapkan menjiwai sifat welas asih dan juga kebersamaan, seperti keluarga besar yang harmonis dan juga manunggal. Dulu istilahnya jamasan, sekarang siraman. Ya. Dilaksanakan setiap tahun sekali di bulan Suro. Pelaksanaannya setelah pelaksanaan siraman di keraton, baru di Kabupaten. Secara fisik
siraman minyak berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran, kerak-kerak dan sebagainya dari pusaka itu. Nah, itu secara fisik. Secara non fisik itu adalah membersihkan aura-aura negatif dari pusaka itu supaya menjadi bersih kembali sehingga mahanani atau bermanfaat bagi kesejahteraan warga di Sleman. Tombak Kiai Toronsi merupakan pusaka sakral pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Pusaka dengan pamor Woswutah Winengku ini memiliki ciri khas berupa tatahan emas di bagian bawahnya. Widi, RBTV. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bantul. Saudara, suasana ceria dirasakan oleh seluruh siswa di SD Negeri Suruh di Muntuk Delingo, Bantul. Ya, mereka merasakan model belajar yang baru langsung dari jumlah relawan dari Saimaul. Inilah keceriaan siswa-siswi SD Negeri Suruh yang ada di Muntuk, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Mereka dengan sukacita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh para relawan dari Saimaul walaupun ada keterbatasan bahasa, mengingat sebagian besar relawan berasal dari Korea Selatan. Sebagian siswa diberikan pelajaran bagaimana membuat hiasan kepala, sementara di kelas lain diajarkan membuat hiasan pada sebuah topeng. Tidak hanya itu, sejumlah relawan juga memberikan ilmu tentang musik dari negara asalnya. Kegiatan relawan Saimaul tahun 2025 ini membawa keceriaan tersendiri bagi anak-anak, karena tidak sedikit relawan yang mirip dengan artis K-pop Korea. Sejumlah guru juga mendapatkan ilmu baru dari negara lain ini. Kepala Sekolah SD Negeri Suruh, Suwarno, menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh relawan Saimaul cukup banyak dan sangat berkesan bagi siswa dan keluarga besar sekolah. Dirinya berharap dalam program mendatang, relawan Saimaul dapat menjadikan SD Negeri Suruh sebagai pilihan. Mudah-mudahan kedepannya dapat mengedukasi kepada kita semua dan juga harapan ke depan dari Saimaul masih mau kegiatan di SD Suruh. Sejumlah lingkungan sekolah juga tidak luput dari sentuhan para relawan. Pagar, halaman hingga dinding sekolah menjadi lebih indah dan bersih dengan sentuhan sejumlah kreasi gambar mural. Fasilitas kelistrikan juga diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk penerangan yang maksimal saat pelajaran. Sejumlah relawan yang ditemui mengungkapkan di negara asalnya juga memiliki sejumlah warisan budaya yang diakui UNESCO. Salah satunya mahkota Raja Kerajaan Daigaya yang coba diajarkan kepada siswa SD Negeri Suruh. 저희는 대한민국 경상북도 고령이라는 동네에서 왔는데 거기도 족자카르트 있는 세계 유네스코 유산에 등록된 게 많잖아요, 족자카르트에. 근데 고령도 유네스코에 등록된 고분군이라는 대가야 고분군이라는 유네스코가 있는데 거기서 그 나라에서 왕이 쓰던 왕관 만들기 체험을 했습니다. 제가 한국에서는 봉사활동을 엄청 많이 하는 편인데 이번 해외 봉사는 처음이어서 걱정도 좀 많이 하고 했는데 와서 해보니까 너무 뜻깊은 봉사였고 앞으로도 기회가 있으면 항상 이렇게 지원해서 하고 싶습니다. Sementara relawan lain yang kebetulan di negara asalnya tinggal di daerah pesisir sengaja menampilkan karya mural makhluk hidup yang ada di laut dan keceriaan anak-anak. 저희는 울진군 호포면에서 온 학생들과 저는 이제 담당하는 인솔교사입니다. 저희가 이 벽화를 그리게 된 이유는 저희 호포가 바다 지역이라서 이 바다 속의 생물들을 표현하고 싶었고 또 아이들을 함께 아이들이 노는 모습을 함께 표현하고 싶었기 때문입니다. 교육 봉사 동안 아이들도 너무 참여를 잘 해줘서 네, 좋았습니다. 무슨 말이에요? 교육 봉사하는 동안 친구들이 다 잘 따라주고 그리고 저희도 친구들이 원하는 그림을 그려주고 그리고 친구들 반지 만드는 것도 도와주면서 저희도 많은 걸 배우는 뜻깊은 시간이 되었던 것 같고 그리고 다음에도 이런 기회가 된다면 와서 인도네시아 친구들과 교육 봉사하면서 서로 유대감 형성을 더 했으면 좋겠어요. 감사합니다.
Masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam kegiatan ini dengan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Selama 5 hari berkegiatan bersama keluarga besar SD Negeri Suruh, relawan mendapatkan cukup banyak cerita dan pengalaman baru. Pertukaran budaya menjadi kegiatan terakhir di sekolah ini. Pada kesempatan ini juga diberikan bantuan perlengkapan sekolah dari Persatuan Pemuda Sang Mosago Kota Gumi dan bantuan dana untuk pengembangan sekolah. Bantuan diterima oleh perwakilan siswa dan juga kepala sekolah SD Negeri Suruh. Pada momen pertukaran budaya ini hadir sejumlah perangkat desa, kalurahan, dan sekda Kabupaten Bantul. Penampilan siswa mulai dari tari-tarian hingga gejok lesung mendapat sambutan meriah dari para relawan. Sementara penampilan dari relawan Semaul seperti gerak tari, permainan alat musik hingga dance ala artis K-pop juga memukau para tamu undangan dan seluruh yang hadir. Jadi hari ini adalah hari terakhir kegiatan relawan Semaul 2025 di SDN Suruh. Hari ini ada acara pertukaran budaya antara Korea dan Indonesia. Tadi ada relawan dari Korea juga menampilkan beberapa penampilan budaya Korea, kemudian dari SD Suruh juga siswa-siswanya juga sudah menampilkan beberapa penampilan budaya Indonesia. Dan tadi justru malah ada kolaborasi antara tim relawan dan juga dengan siswa-siswa SD, sehingga di sini tuh memang acaranya supaya lebih meriah, jadi ada pertukaran budaya antara Korea dan Indonesia. Ke depan akan ada sejumlah program yang telah disiapkan dan Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia berharap dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan perangkat desa dan pemerintah Kabupaten Bantul. Widi, RBTV. Saudara, informasi dari Kabupaten Bantul tadi menutup kebersamaan kita di Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu simak Kabar Jogja di setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wani Gasya dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan salam Kabar Jogja.